Kinan tidak terpengaruh. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu seperti dia sedang melihat orang idiot. Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa saya tidak dapat menggunakan perangkat lunak apapun? Abim terkejut tetapi segera sampai pada titik argumennya. Mungkin tidak ada aturan yang eksplisit, tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa perangkat lunak terlarang. Jika tidak, saya dapat menggunakannya juga, kan? Tidak ada yang menghentikanmu. Tidak masalah, ini curang, seluruh kompetisi ini tidak adil. Kinan, kamu mengandalkan program eksternal untuk membantu kasusmu, dan itu merusak validitas kompetisi ini. Abim berpegang pada argumen ini, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Kinan menang. Kinan tiba-tiba tertawa. Putaran pertama kamu curiga ada pekerjaan orang dalam dan ronde ini, kamu tiba-tiba memutuskan kami tidak dapat menggunakan program eksternal. Jika kamu ingin menjadi tidak masuk akal ini, kamu sebaiknya menyebut dirimu sendiri sebagai pemenangnya. Saya tidak peduli, itu adalah fakta bahwa Anda telah meminjam bantuan dari program eksternal. Kemenangan Anda didiskualifikasi, Abim menyimpulkan. Orang-orangnya juga mendukungnya, itu benar. Menang melalui penggunaan dukungan eksternal jelas tidak adil. Dan kami pikir kamu sangat baik, tapi selama ini kamu selingkuh. Putaran ini dan yang sebelumnya tidak dihitung karena Anda telah didiskualifikasi karena curang dan berbohong. Saya menggunakan kedua tangan saya sendiri untuk menulis perangkat lunak ini, jadi bagaimana cara menghitungnya sebagai dukungan eksternal? Kinan bertanya tiba-tiba. Semua orang tercengang. Reno yang melihat semuanya menambahkan dengan penuh kemenangan. Itu benar, Nona Kinan menulis perangkat lunak program di tengah kontes, jadi bagaimana mungkin itu mendiskualifikasi dia? Anda hanya bisa menyalahkan orang-orang Anda sendiri karena tidak memikirkannya. Yanda, setelah dia mengetahui situasinya, juga menambahkan dengan tertawa terbahak-bahak, sekarang, apa lagi yang akan kamu katakan? Nona Kinan kami menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan pembuatan perangkat lunak selama kontes. Orangmu terlalu bodoh untuk menyadarinya. Bahwa dia juga bisa melakukan hal seperti itu. Tendang dia karena militer tidak membutuhkan seseorang yang tidak tahu cara menggunakan otaknya. Kak Kinan memiliki kemampuan dan otak, kemenangannya adil dan jujur. Siapa yang berani menolak? Nando bertanya dengan otoritas. Kerumunan itu terdiam. Abim ingin mengatakan sesuatu tetapi ditakut-takuti oleh Arga. Cukup, atau menurutmu kita belum cukup dipermalukan? Faktanya adalah kita telah kalah dan kita harus mengakui kekalahan kita dengan bermartabat. Mencengkeram tinjunya, Abim mengakui dengan masam, baiklah, kali ini aku kalah dalam hal teknis. Kata-kata keluar dari mulut Yanda tanpa filter. Apa yang Anda maksud dengan secara teknis? Anda telah kalah total. Jika kami tahu Anda pecundang yang sangat buruk, kami tidak akan membiarkan Nona Kinan menerima kontes bodoh Anda. Diasosiasikan dengan Anda hanya menurunkan harga diri kami. Nama Nona Kinan. Dia mungkin telah memarahi Abim tetapi semua orang dari Kam Arga merasakan sengatan dari setiap kata-katanya. Arga, yang paling stabil, juga kesulitan mempertahankan senyum di wajahnya. Dia tersenyum menakutkan dan mendesis, Nona Kinan benar-benar membuka mata saya hari ini. Karena kompetisi telah selesai, maka kita tidak akan mengganggu lagi, selamat tinggal. Dia berbalik untuk pergi ketika Nando tiba-tiba membuka mulutnya untuk berkata, Arga, aku bahkan belum mengatakan bagianku, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Arga berbalik perlahan dan menyeringai dingin. Begitukah? Aku ingin tahu, apalagi yang akan kamu katakan? Apakah kamu juga berencana untuk mempermalukanku? Nando tersenyum. Mengapa Mayor Arga berpikir begitu? Dan saya pikir Mayor Arga bukanlah seseorang yang akan menerima kekalahan kecil dalam hati. Jejak terakhir senyuman di wajah Arga memudar. Mata yang menatap Nando sedingin perut neraka.
Suasana menjadi intens. Pada saat itu, semua orang dapat melihat tanda peringatan yang terpancar dari Arga, tetapi Nando tidak terpengaruh. Memegang kontak mata Arga, dia berkata dengan dingin, "Karena kamu datang jauh-jauh untuk menantang kami, bukankah kami harus membalas kebaikannya?" "Kebaikan?" Arga terkekeh. "Begitu? Kamu juga ingin mengeluarkan tantangan? Baik, seperti apa?" "Tentu saja, pertempuran antara dua pihak," Nando berkata dengan sungguh-sungguh. "Arga, sekarang saya mewakili seluruh peleton saya dalam memperluas tantangan ke peleton Anda. Pertempuran akan diadakan dalam waktu 2 hari. Apakah Anda menerima tantangan atau tidak?" Anak buah Arga tercengang. Dia benar-benar berani menantang mereka. Terakhir kali, merekalah yang mengeluarkan tantangan sehingga mereka merasa senang dengan diri mereka sendiri. Sekarang meja telah berubah. Karena berbagai alasan, mereka merasa tertekan dan ditampar. Perasaan mengirim dan menerima tantangan benar-benar berbeda. Bibir Arga melengkung membentuk senyuman. "Tentu saja, saya menerima. Mengapa saya tidak? Mayor Nando, mari kita bertanding kali ini. Sampai jumpa 2 hari kemudian." Nando menjawab dengan senyum tipis. "Kita akan melihatmu kalau begitu. Ayo kita pergi." Arga berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin menghabiskan 1 detik ekstra di sana. Mereka seharusnya pergi menyampaikan penghinaan, tetapi benar-benar dipermalukan sebagai balasannya. Ini hanya kontes komputer, bahkan bukan pertarungan sungguhan, tapi dia merasa benar-benar ditampar. Orang-orang yang dia bawa merasakan hal yang sama. Satu kinan membuat mereka pergi dengan perasaan benar-benar dipermalukan. Ini bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Arga atau Nando. Saat anak buah Arga pergi, Yanda mulai bersorak untuk merayakannya. "Bajingan, itu terlalu memuaskan. Bahkan lebih baik daripada mengalahkan mereka di medan perang yang sebenarnya." Yanda tertawa terbahak-bahak. Semua orang sama-sama bersemangat. "Apakah kamu melihat wajah Arga itu? Gelap seperti dasar pot. Setiap wajah mereka adalah warna pot dan ceret. Mempermalukan mereka tanpa mengangkat jari. Sensasi ini benar-benar yang terbaik di dunia. Kami akan melakukan ini lebih awal jika kami tahu itu akan sangat mudah." Reno tidak bisa menahan tawa. Dia menegur mereka dengan bercanda, "Sekelompok boneka, jika bukan karena Nona Kinan, kita tidak akan merayakannya." Kepuasan datang dari menamparkan wajah mereka sepenuhnya, dan itu hanya mungkin melalui kemampuan yang cukup. Semakin mudah Kinan mengalahkan Abim, mereka akan semakin dipermalukan. Kemudian lagi, Arga yang datang untuk menantang mereka terlebih dahulu. Mereka pantas mendapatkan semua yang mereka dapatkan dan banyak lagi. Selanjutnya, Kinan melakukan segalanya dengan benar. Dia membantu mereka melepaskan kemarahan yang mereka tahan sejak kekalahan mereka sebelumnya. Yanda mengangguk dengan cepat. "Itu benar, ini semua kontribusi Nona Kinan. Nona Kinan, kamu adalah pahlawan kami. Kamu telah membantu memenangkan kembali moral yang kita hilangkan sebelumnya." Nando juga mengangguk. "Itu benar. Kompetisi kecil ini telah sangat meningkatkan moral kita. Kita akan mengendarai gelombang moral ini dan menghancurkan mereka selama pertempuran yang akan datang." "Baik, Bos." Semua orang menjawab dengan ledakan yang menggema. Demikian pula, setelah dia kembali, Arga mulai mengancam anak buahnya. "Kali ini, aku ingin kalian menyapu lantai bersama mereka. Ingat, dalam pertempuran ini, kita hanya bisa menang." "Baik, Bos." Anak buahnya menjawab serempak. Mereka boleh saja kalah, tapi bukan berarti kemampuan mereka lebih buruk dari kemampuan anak buah Nando. Karena mereka kehilangan muka selama kontes, mereka akan mendapatkannya kembali di medan perang. Mereka akan membiarkan anak buah Nando tahu dari apa mereka sebenarnya. Setelah semua orang meninggalkan pertemuan perang, Arga masih marah. Penghinaan hari itu sudah melewati ambang batas yang bisa diterimanya.
Abim mencoba menyelamatkan situasi. Bos, apakah Anda ingin saya mencuri strategi perang mereka lagi? Tumpukan dokumen menamparkan wajahnya dengan keras. Arga memelototinya dengan tajam. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Kamu ingin memberi mereka bukti bahwa kita ikut campur? Bos, bukan itu yang saya maksud, tetapi jika kita tidak tahu strategi mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.